Pariwisata atau lumrah dikenal di industri dengan istilah hospitality merupakan bagian dari aktivitas kesenangan dan kesegaran, leisure and refreshing. Selain faktor eksternal yang bisa menghancurkan seperti bencana alam, kondisi politik, dan lainnya, faktor internal terkadang tidak disadari dapat menjadi suatu penghambat. Bahkan komunal menurunnya kualitas kepariwisataan, diantaranya akibat tata kelola dan produk yang buruk, pelayanan yang tidak konsisten, bahkan akibat ulah persaingan antar pelaku usaha itu sendiri. Praktisi pariwisata Ketut Swabao menyampaikan, terlepas dari dimensi produk dan sistem pemasarannya, industri pariwisata sangat bergantung pada peran sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. 3 pilar utama dalam bisnis pariwisata menyangkut, pertama, penyediaan produk dan layanan yang berkualitas, kedua, pencapaian target pendapatan dengan profit yang signifikan. Ketiga, sistem tata kelola yang terintegrasi, membutuhkan sistem penanganan dan peningkatan kualitas SDM yang terstruktur dan terukur. Lesunya bisnis pariwisata otomatis mengempaskan aspek fundamental bisnis layanan, yakni SDM yang menjadi kurang terkelola dengan baik akibat pengendalian biaya pada pos pengupahan dan benefit lainnya, menyebabkan jadwal atau jam kerja karyawan dibatasi hingga dirumahkan sementara waktu. Tantangan lainnya, sekolah atau kampus atau lembaga pelatihan tetap berproduksi dalam mencetak SDM sebagaimana proses dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk merencanakan karir atau pekerjaan bagi putra-putrinya kelak. Jawabannya dikenal sejak awal pandemi ini, agility dan resilience. Sungguh bisa menjadi risiko yang fatal seandainya aspek SDM ini tidak tersentuh sebagaimana mestinya akibat minimnya aktivitas yang ada di industri. Pengusaha tentunya memiliki kendala yang sangat besar ketika dihadapkan pada kondisi biaya yang sangat besar, sementara dana telah semakin habis untuk pemeliharaan dan juga biaya rutin lainnya. Di satu sisi, perusahaan di bidang pariwisata juga ditawarkan oleh perusahaan bidang IT dengan software dan sarana penunjang lainnya untuk produk-produk yang contactless dan speedy response dalam menjawab implementasi CHSE. Selain manfaat tersebut, biaya operasional bisa lebih rendah karena sistem robotik bisa lebih akurat dan tepat waktu, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Di masa depan, persaingan tenaga kerja di dunia hospitality bukan hanya pada pengalaman dan jabatan yang telah dicapai, namun terletak pada seberapa mampu beradaptasi dengan paradigma baru kepariwisataan dan juga penyerapan multi-scaling sesuai pembaharuan produk dan layanan pada era baru tatanan kehidupan dunia. Bali Post melaporkan.